You are... Film diawali dengan memperlihatkan aksi perkelahian singkat antara seorang wanita dengan seorang pria di dalam sebuah mobil. Dan setelah menghabisi pria itu, pagi harinya dengan kaki yang terluka, wanita ini berjalan menuju sebuah kawasan tunawisma di daerah itu dan masuk ke dalam sebuah mobil yang diketahui adalah tempat persembunyiannya untuk mengobati kakinya. Lalu siapakah wanita ini dan mengapa ia terlihat santai setelah menghabisi seseorang? Cerita kemudian flashback ke 5 tahun sebelumnya. Diketahui kalau wanita ini bernama Riley, di mana saat itu dia dan putri satu-satunya yang bernama Carly akan pergi. Namun disusul oleh ibu-ibu rempong bernama Peg yang ngomel-ngomel soal tempat parkir. Namun Riley tak menanggapinya dan menganggap Peg seperti orang gila. Setelah itu mereka pergi ke tempat kerja Chris, ayahnya Carly sekaligus suami Riley. Chris menyambut kedatangan istri dan anaknya dengan senang. Karena hari ini ulang tahun Carly dan Riley sudah terlambat ke kantor, Riley meminta Chris menyiapkan pesta untuk malam nanti karena Carly telah mengundang teman-teman sekelasnya. Riley kemudian berangkat kerja dengan harapan bisa pulang lebih cepat untuk merayakan ulang tahun putri mereka. Namun setibanya di kantor, Riley justru mendapat kabar buruk dari atasannya. Dia harus mengganti jadwal salah satu karyawan yang sedang sakit sehingga terpaksa lembur di hari ulang tahun anaknya. Sementara itu, Chris yang masih di tempat kerja didatangi temannya yang bernama Mickey. Chris diajak untuk merampok rumah seorang gembong narkoba besar dengan janji hidup mewah jika berhasil. Dalam rencana itu, Chris hanya bertugas sebagai pengemudi, sementara Mickey yang akan beraksi. Namun, Chris cenderung menolak karena sadar risikonya besar dan bisa membahayakan keluarganya, meski Mickey terus membujuknya. Malam harinya sepulang lembur, Riley tiba di rumah. Namun suasana terasa aneh karena rumah terlihat biasa-biasa saja tanpa tanda-tanda pesta ulang tahun. Wajah suami dan putrinya pun tampak murung. Yang ternyata pesta yang sudah dipersiapkan sepi total. Tidak ada satupun teman Carly yang datang. Yang ternyata itu disebabkan karena Peg, yaitu ibu-ibu rempong yang dijumpai Riley siang tadi, di mana dia meninggalkan pesan suara dengan mengatakan bahwa dia sengaja membuat acara di waktu yang sama untuk anaknya dan mengundang seluruh anak di sekolah agar tidak ada yang datang ke pesta Carly, yang mana diketahui bahwa Carly dan anaknya Peg bersekolah di tempat yang sama. Riley, Peg, let's forget that little snafu in the parking lot ever happened. Namun Riley yang tak ingin anaknya kecewa karena pestanya yang gagal, kemudian mengusulkan untuk mengganti acara itu dengan pergi ke karnaval Natal, dengan makan pizza, bermain sepuasnya di sana, dan tak lupa juga dengan menikmati es krim kesukaan Carly. Dan Carly yang mendengar itu tentunya sangat senang lalu segera bergegas. Every game. It's the Christmas carnival. Ice cream. Yeah. Let's go, go, go. Yeah. Sebelum berangkat, Chris sempat menghubungi Mickey dengan meninggalkan pesan suara bahwa dia menolak ajakan Mickey untuk aksi rampokan yang Mickey usulkan siang tadi. Yang tanpa Chris sadari, ternyata Chris sedang diintai oleh seorang anggota geng mafia narkoboy yang bernama Cortex. It's me. Is the boss around? I found the other one. Yang ternyata Mickey saat ini tertangkap oleh geng mafia narkoboy bernama Diego Garcia. Mickey dibuat babak belur karena tertangkap basah telah mencuri. Karena diduga Mickey memiliki teman lain untuk aksinya ini, ditambah pesan suara yang dikirimkan Chris, sehingga Diego Garcia memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Chris. Dan setelah menutup teleponnya, Diego langsung menghabisi Mickey karena telah berani berurusan dengannya. Gonna make all your problems go away? Fucking puto!
Sementara itu di sisi lain, kebahagiaan mewarnai keluarga kecil Riley yang sedang menikmati kebersamaan dengan bermain sepuasnya di dalam karnaval, mencoba beberapa permainan, dan juga mencicipi es krim yang ada di festival itu. Namun ketika mereka akan pulang, para anak buah Diego Garcia sudah bersiap untuk menghabisi mereka. Dan ketika Riley pergi sebentar untuk mengambil tisu es krim, tiba-tiba Every day. betapa syoknya Riley saat melihat suami dan anaknya dihujani tembakan. Lalu tanpa pikir panjang, ia berlari menghampiri mereka. Namun ia ikut tertembak meski tidak sampai tewas. Akibat kejadian itu, anak dan suaminya tewas di tempat. Sementara Riley mengalami pendarahan otak parah hingga harus dirawat di rumah sakit dalam kondisi koma. Singkat cerita, setelah sebulan Riley sadar dari koma. Detektif Michael menjelaskan bahwa kasus ini diduga berkaitan dengan Chris, suami Riley, yang dicurigai terlibat perampokan terhadap gembong narkoba besar bernama Diego Garcia. Polisi memiliki rekaman suara Chris dan Mickey, meski Chris sebenarnya menolak ajakan tersebut. Namun belum ada bukti kuat bahwa Diego Garcia dan kelompoknya adalah pelaku penembakan terhadap keluarga Riley. Saat detektif Michael menunjukkan foto Riley di lokasi kejadian, seketika Riley teringat kejadian malam itu dan mengenali ketiga pelaku penembakan. Setelah kondisinya pulih dan diperbolehkan pulang, Riley diundang ke kantor polisi untuk mengidentifikasi beberapa napi yang diduga termasuk pelaku. Riley mengingat beberapa wajah pelaku, lalu dia menunjukkan siapa saja pelakunya. That's him. Number 3. Are you sure? Yes, I'm sure. Di sore harinya, rekan detektif Michael yang juga menangani kasus tersebut bernama Moises menyampaikan persepsinya. Ia menduga bahwa Diego Garcia memiliki orang dalam di unit kepolisian. Hal itu membuat Moises ragu dan khawatir, bahkan takut, karena nyawa mereka bisa menjadi taruhan jika berurusan dengan gembong narkoba kejam tersebut. Di sisi lain, Riley yang sedang berkemas untuk pindah dari rumah kontrakan didatangi pengacara anak buah Diego Garcia yang berusaha membujuknya menghentikan tuntutan atas pembunuhan keluarganya dengan imbalan sejumlah uang. Pengacara itu juga meragukan peluang Riley di persidangan setelah melihat obat antidepresi yang dikonsumsinya. Mendengar hal tersebut, Riley yang masih diliputi duka dan kemarahan atas kehilangan suami serta anaknya menolak tawaran itu dengan tegas dan meminta pengacara itu untuk pergi. Dan singkat cerita, pada hari persidangan, pengacara Diego Garcia menyoroti bahwa Riley mengonsumsi obat antidepresi pasca tragedi keluarganya, lalu menuduh kesaksiannya tidak dapat dipercaya karena dianggap mengalami halusinasi. Jaksa yang diduga juga disuap Diego Garcia memutuskan ketiga terdakwa tidak bersalah. The evidences simply conclude that this trial. This can't be over. These men killed my family. Mrs. North. No, I am not finished. Mrs. Killers, North. they're fucking Caleb. Setelah mengamuk di dalam persidangan karena merasa tak mendapatkan keadilan, akhirnya Riley pun dibuat tak berdaya dan akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Next case. You to a mental health treatment program. Akan tetapi, dan cerita pun kembali ke masa kini.
Saat itu detektif Michael dan Moises berada di TKP di mana terdapat 3 anggota geng Diego Garcia yang ditemukan tewas tergantung di wahana bermain yang diduga pelaku pembunuh keluarga Riley 5 tahun lalu. Di sisi lain, Riley terlihat menyiapkan berbagai peralatan sambil menatap foto kenangan bersama suami dan anaknya 5 tahun lalu. Yang ternyata selama ini Riley menghabiskan waktunya hanya demi balas dendam. Dan setelah membunuh salah satu pelaku penembak keluarganya seperti yang kita lihat saat di awal film, kini Riley memburu target berikutnya, yaitu Bapak Hakim yang terhormat yang dulu menangani kasusnya. Next case. Dan sesampainya di kediaman sang hakim, Riley sudah menyekapnya. Di atas meja juga terlihat bom yang telah ia pasang. Kemudian Riley kembali mengingatkan sang hakim tentang bagaimana rasanya kehilangan. Corrupt judges. You're so goddamn corrupt. I don't even stand out. All you have. All you're ever gonna have. Setelah berbicara panjang lebar mengenai keputusan sang hakim yang tak adil 5 tahun lalu, Riley pergi menaiki bus lalu menekan tombol di ponselnya. Dan inilah yang terjadi. She left before we could have her apprehended. She vanished. Di tempat lain, tim FBI yang dipimpin Lisa berdiskusi dengan detektif Moses dan Michael. Mereka mengungkap masa lalu Riley 5 tahun lalu sebelum menghilang. Riley pernah merampok bank senilai $55.000. Ia sempat dikejar polisi namun berhasil meloloskan diri. 5-year anniversary of her family. Berdasarkan petunjuk yang ditemukan, Riley diketahui sempat berkeliling dunia, bahkan tercatat pernah mengikuti ajang UFC. Dan 3 bulan lalu ia terlihat kembali ke Los Angeles dan sempat terekam kamera CCTV merampok sejumlah senjata militer. Dan tepat hari ini, 5 tahun setelah kematian suami dan anak tunggalnya, 3 tersangka penembakan itu ditemukan tewas tergantung. Bahkan hakim, jaksa, dan pengacara yang menangani kasus Riley juga tewas secara mengenaskan. We know what she was doing. What we do know is that she arrived in LA 3 months Tim FBI juga detektif Michael dan Moises yang menduga jika semua kejadian ini adalah ulah Riley, kemudian mulai bergerak mencari keberadaannya. We gotta go wide with this. AP deal. Sementara itu, Diego Garcia yang mendengar kabar tentang kematian sang hakim dan juga banyak anak buahnya yang tewas, langsung menyadari bahwa semua itu adalah ulah Riley, wanita yang suami dan anaknya mereka habisi di masa lalu. Tanpa basa-basi, Diego memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Riley. With a couple of drinks and call it a day. Sementara itu di dalam bus, Riley melihat seorang anak yang ayahnya sedang mabuk. Ia tahu sang ayah kerap berlaku kasar pada anaknya saat mabuk. Dan ketika pria itu turun ke Indomaret untuk membeli minuman jahat, Riley langsung memberinya pelajaran dan memaksanya bersumpah untuk berhenti mabuk serta menjadi ayah yang lebih baik mulai hari ini. Again? I understand. Time of his life. Kemudian Riley yang sudah mendapatkan banyak informasi tentang Garcia mendatangi tempat pencucian uang mereka dan menghabisi semua orang yang ada di sana. The fuck? Riley membantai hampir seluruh penjaga dan sengaja menyisakan satu orang bernama Marvin agar melaporkan semuanya kepada Diego. You're not busy, are you? She burned all the money. Saat mendengar laporan Marvin, Diego marah besar dan memerintahkan seluruh anak buahnya membunuh Riley sebelum malam berakhir. Sunset. Before she gets us all killed.
Sementara itu, nama Riley terus menjadi sorotan di berbagai pemberitaan sebagai dalang di balik rentetan pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Media sosial pun dipenuhi berbagai spekulasi di mana banyak orang percaya bahwa semua aksi mengerikan itu dilakukan Riley demi membalas kematian suami dan anaknya. Malam harinya, Riley menyusup ke laboratorium narkoba milik Diego yang dipenuhi jebakan dan bom. Dan Riley yang sadar kalau dirinya telah dijebak, lalu berlari mencari tempat berlindung. Namun sialnya, anak buah Diego sudah mengetahui keberadaannya di gedung itu dan tanpa ragu langsung meledakkan seluruh gedung itu. Beruntung Riley selamat lewat saluran pembuangan dan segera mencuri mobil untuk mengejar anak buah Diego yang mengira dirinya sudah mati. Di tengah jalan, Riley menghadang lalu membunuh mereka satu persatu. Setelah itu, Riley berhasil menyusup ke rumah Diego yang dijaga sangat ketat. Begitu banyak anak buah Diego yang berjaga di sana. Namun dengan pengalamannya selama 5 tahun dan tekadnya yang kuat untuk balas dendam, Riley berhasil melumpuhkan mereka satu persatu hingga akhirnya dia berhadapan langsung dengan Diego. Namun fokus Riley terpecah ketika putri Diego tiba-tiba datang. Diego memanfaatkan situasi itu untuk menyerang Riley lalu melarikan diri bersama anaknya. Dalam kondisi terluka akibat tusukan dan masih dikepung beberapa anak buah Diego, Riley terpaksa mundur. Kemudian Riley pergi ke rumah Peg, ibu-ibu rempong di awal film. Riley? Meski tahu kalau Peg adalah mantan istri Diego dan juga penyebab dibalik semua masalah yang menimpanya, Riley tak dendam padanya. Ia hanya memberi Peg sedikit pelajaran. Setelah mengobati lukanya, Riley mengambil mobil Peg lalu menakutinya dengan ancaman akan membakarnya hidup-hidup. Setelah itu pergi. Riley. Di sisi lain, agen FBI Lisa sudah berada di tempat persembunyian Riley bersama detektif Michael. Hingga tak lama kemudian, detektif Michael tiba-tiba saja membunuh agen Lisa. Yang ternyata, selama ini detektif Michael adalah komplotan Diego Garcia. Setelah itu, si detektif langsung mengabari tempat persembunyian Riley pada Diego. Dan tidak menunggu lama, Diego dan para anak buahnya pun datang ke lokasi itu. Alright, let's go. This aerial route to him. Check over there. Sementara itu, Riley yang terluka parah seketika terbangun saat samar-samar mendengar suara putrinya, seolah ingin mengingatkan dirinya akan bahaya. Dan benar saja, beberapa anak buah Diego sudah berada di sekitarnya, sehingga inilah yang dilakukan Riley. Kemudian Riley mengambil handy-talkie salah satu dari mereka, lalu mengancam akan membunuh Diego dan seluruh anak buahnya jika mereka tak segera meninggalkan tempat ini. Akan tetapi, Diego yang tahu kalau Riley sedang terluka parah dan hanya seorang diri, mengancam balik dengan akan membunuh salah satu anak tunawisma jika Riley tak menyerahkan diri. I can hear the pain in your voice. Tiba-tiba saja terdengar suara telepon di tong sampah
di mana ada mayat Lisa di sana, sehingga Riley memanfaatkan handphone Lisa untuk menyiarkan langsung kejadian itu dan juga disiarkan langsung oleh berita, di mana dalam siaran itu Riley memberitahu adanya polisi korup bernama Michael dan juga Diego Garcia beserta anak buahnya yang telah membunuh keluarganya. Riley memancing pihak kepolisian agar mereka menangkapnya di sana. You want to come and take videos? Come on down. And if you... We've got a location! Riley? Let's go! Let's go! 10 minutes behind us. Setelah itu Riley pun terpaksa keluar menyerahkan diri karena Diego terus mengancam akan membunuh anak tunawisma. I knew it. Right, okay. Riley sengaja mengulur waktu dengan mengolok-olok Diego sampai akhirnya polisi pun tiba di tempat itu, dan Diego yang merasa kalau Michael mengkhianatinya langsung membunuhnya. Setelah itu Diego dan anak buahnya membaur dengan orang-orang tunawisma dan mencoba kabur, tapi Riley menghalanginya. Akan tetapi, saat Riley hendak membunuh Diego, detektif Moises bersama tim kepolisian datang mengepung mereka. Moises meminta Riley untuk tidak menembak Diego karena pihak kepolisian berjanji akan menangani kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku. Namun Riley yang sudah kehilangan kepercayaannya terhadap hukum tetap menembak Diego tepat di kepalanya. Meski sempat tertembak di lengan, Riley berhasil kabur hingga polisi kehilangan jejaknya. Namun detektif Moises tahu kemana Riley pergi. Don't bother, I know where she's going. Riley, Just let me die. I can't do that. It is for me. Dalam kondisi luka parah, Riley akhirnya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, media memberitakan Riley sebagai pahlawan, sedangkan pihak kepolisian menegaskan bahwa ia tetap akan dihukum atas seluruh tindakannya. Di ruang perawatan, Moises menemui Riley yang terborgol di ranjang pasien. Ia mengakui bahwa Riley telah menghancurkan jaringan narkotika besar dan membongkar polisi korup di departemennya. Memahami perjuangan Riley melawan ketidakadilan, Moises berharap Riley segera pulih. Lalu diam-diam memberikan kunci borgol agar Riley bisa melarikan diri. Dan film pun berakhir. Hope you get better soon.